Dalam rangka usaha pengendalian inflasi tahun 2024, maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah Maluku kembali menggelar rapat rutin, yang dilaksanakan di Aula Besar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku, pada Jumat 2 Februari 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, yang didampingi oleh Kepala Perwakilan BI Maluku serta dihadiri oleh pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, instansi vertikal, BUMN, beserta unsur terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut Basalamah dalam sambutannya, menyampaikan perkembangan kondisi inflasi Maluku yang terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, serta langkah-langkah yang akan ditempuh oleh TPID Maluku dalam pengendalian inflasi di Maluku. Tantangan-tantangan ke depannya semakin masif gitu. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebelum kita ke sini, agenda kita rapat hari ini yang pertama, sesuai hasil rapat berdasarkan notulen yang kita terfokus tanggal 26 Januari kita telah menyepakati akan menyusun neraca pangan dan tim sudah bekerja untuk itu, Pak Kepala BI. Saya nggak tahu sudah sampai di mana finalisasi, tapi saya yakin barang ini sudah selesai. Kenapa kita perlu neraca pangan? Karena neraca pangan salah satu poin penting yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan juga sudah tertuang di dalam roadmap TPID Provinsi Maluku, dan itu dipakai atau dipergunakan untuk mengasumsikan atau memproyeksikan kira-kira gejala apa yang ada berdasarkan data yang kita miliki, dan itu bisa digunakan sebagai instrumen untuk proses pengendalian kebijakan. Tidak terlalu susah, agak lebih gampang. Mau lebih susah itu memang harus kita gunakan dengan akademisi, Pak, yang tepat itu menggunakan regresi. Kemudian yang kedua, nanti dalam ini sedikit kita merefleksi, ada media di sini tadi Pak Sekda juga sudah sampaikan, berkaitan dengan angka inflasi kita pada bulan Januari 2024 yang sudah dipublis oleh BPS, di mana salah satu kabupaten yaitu Maluku Tengah memberikan bobot yang cukup signifikan besar terhadap besaran angka inflasi Maluku yang sebelumnya adalah Ambon dan Tuak. Ya, angkanya itu di Maluku Tengah lebih dari 6%, di atas ambang batas. Ya, kemudian agenda yang ketiga adalah Bapak Ibu semua yang sama-sama saya hormati, arahan Pak Sekda, kita akan melakukan pertemuan setelah sinkronisasi program kemarin TPID Maluku. Nanti kita akan lakukan pertemuan dengan 3 daerah IHK, Ambon, Tuak, dan Maluku Tengah. Terserah tempatnya di mana. Kalau saya sarankan, karena IHK Maluku Tengah ini baru, Kepala BI, Bapak Ibu semua yang saya hormati, berkenan tempatnya di sana supaya lebih bisa memberikan asistensi atau sukses story pengalaman bagaimana upaya-upaya konkret yang dilakukan gitu. Tapi saya yakin ada 5 kali, 7 kali saya berucapkan sama Bupati sampai tadi malam, mereka sudah totalitas. Ini menunjukkan pada bulan Januari di tempat dia Maluku Tengah lokasi itu, ya, tetapi itu teman-teman. Tapi year on year pembanding Januari di 2024 dengan the next Januari 2023 itu yang memicu. Ya, ini menuai interpretasi di publik, ya, yang nanti membuatkan angka inflasi kita pada angka yang cukup tinggi. Maka nanti ada teman-teman media kita akan menyampaikan, karena itu juga ada perubahan tahun dasar, sebagaimana yang disampaikan di Guru Kepala BPS kemarin, dari 2018 bergeser ke hitungan 2022 dengan 10 komponen bobot yang paling besar, yaitu salah satunya beras kurang lebih 4,sekian%. Dan yang terakhir, tolong nanti rapat ini ada notulen. Kalau bagus notulen kita baca juga di sini, dan ini kita kirim semua. Kita udah punya grup
sharing, masukan, kritikan, seluruh agenda kerja dari TPID di 2024 tolong di-share di situ dan direspon supaya ada check and balance daripada kita saling menanggapi. Saya juga lagi persiapan Instagram yang TPID supaya kita memberikan edukasi pembelajaran ke publik, termasuk gejala-gejala yang kemarin kita rasakan, kayak supaya capek kemarin kita ramai diperbincangkan, tapi alhamdulillah udah bisa disolusikan gitu loh. Itu Pak, Ibu, saya kira inti pertemuan kita hari ini supaya lebih fokus. Kita fokus hari ini adalah mendengarkan teman-teman kadis yang sudah selesai menyelesaikan neraca pangan, baik khususnya dari sektor perikanan berkaitan dengan beras dan komoditi-komoditi tertentu yang standar penilaian dan perhitungan yang kita sudah kerjakan itu supaya ditayangkan. Nanti ini menjadi satu dokumen bagi kita untuk dimiliki oleh seluruh anggota TPID Maluku sebagai instrumen untuk kita melihat gejala-gejala yang akan terjadi. Jadi ini namanya early warning system, Pak. Kalau ada gejala, data itu tidak 100% harus benar, tetapi mendekati. Katakanlah mulai dari produksi, konsumsi, stok ada di berapa, kira-kira kita konsumsinya berapa, kemudian bulan berikutnya, dan seterusnya. Tapi sebelum di situ, Bapak Ibu semua yang sama saya hormati, ini WA saya ke Pak Gub, isinya adalah menyampaikan ini, dan tadi malam saya juga ganggu Ibu Kepala BPS. Yang pertama, teman-teman media mungkin bisa diliput karena Pak Ibu ada. Ada Pak Ibu tadi? Ya. Ada Pak Ibu? Mungkin di luar supaya nggak ulang-ulang lagi. Bisa panggil aja saudara. Ini Pak. Komponen inflasi Januari 2024 gabungan dari 2 kota 1 kabupaten itu dikontribusi atau masih dikontribusi oleh makanan, nanti saya akan sampaikan secara spesifik, dan tembakau yang mengalami inflasi 1,28%. Angkanya cukup tinggi, Pak. Ya, angkanya cukup tinggi. Utamanya adalah beras dan ikan. Ya, ikan juga mengalami inflasi. Dari perikanan enggak? Ya. Ya, ikan juga mengalami inflasi. Itu bobotnya 2 lebih. Ya, hati-hati dengan ini. Ya, Bapak Ibu semua yang sama-sama saya hormati. Kemudian secara month to month, ya, inflasi Maluku Januari 2024 adalah sebesar 0,19%, lebih rendah daripada bulan sebelumnya yang mencapai 0,41%. Artinya angka inflasi month to month pada bulan Januari sangat terkendali dan bisa kita kendalikan dengan seluruh agenda-agenda intervensi program case by case di lapangan, sehingga angka ini kita bisa jaga atau kita bisa kendalikan lebih baik, Pak, dari sebelumnya. Kita berharap di 2024 di Februari gasnya kita tancap lagi, Pak. Ya, mainkan seluruh agenda-agenda sesuai dengan sinkronisasi program yang telah kita lakukan. Intervensi tidak saja dengan intervensi yang secara psikologis, tapi intervensi program kegiatan real konkret di lapangan dengan anggaran yang sudah ada sebesar 7,1 miliar kemarin. Clear, ya. Bapak Ibu semua sama yang saya hormati, dan Kota Tua mengalami inflasi sebesar minus 0,25%, Maluku Tengah deflasi juga 0,09%. Komoditas penyumbang inflasi yang terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga. Ya, jadi itu masih tetap disumbangkan oleh itu juga. Ya. Berikutnya yang terakhir, turunnya inflasi Maluku Januari merupakan yang terendah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Ya, Bapak Ibu semua, hal ini merupakan komitmen dan kerja-kerja konkret kolaborasi antara seluruh anggota TPID. Saya tidak sebut satu persatu, yang ada di tempat ini semua adalah anggota TPID. Ya, untuk case by case mengintervensi, jangan disuruh lagi, Pak. Apakah itu ada anggaran, tidak ada anggaran,
bisa dilakukan kerja-kerja dengan strategi public private partnership. Saya ulangi lagi sekali lagi Pak Kadis Perhubungan, ya, kontribusi bobot terhadap inflasi hari ini di Maluku dikontribusi dari transportasi. Sekali lagi Pak Kadis, ya, saya berharap tim ini tidak terjadi ini lagi di 2024 di Februari. Silakan Bapak ambil langkah yang paling tajam, Pak. Tidak ada komentar ini untuk penanganan ini. Harus selesai. Kita nggak bisa bilang kita nggak bisa begini. Ini udah tanggung jawab kita bareng, Pak. Karena satu bermasalah, kita jaga di tempat lain, di sana bermasalah, akan berdampak juga terhadap kumulatif angka itu. Ya, karena ini kita kerja adalah sistem. Bapak Ibu semua yang sama-sama saya hormati. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan kepada kita, Pak Gubernur, dan di dalam WA, nanti saya bacakan juga WA, lakukan ini secara totalitas, case by case, sesuai dengan mekanisme aturan prosedur yang ditentukan oleh pusat. Di dalamnya yang dia ulang-ulang, saya sampaikan, intervensi ini hadis kasih tahu semuanya adalah dengan penganggaran, Pak. Uang mengintervensi. Jadi kita udah rapat kemarin mengenai sinkronisasi, clear ya, clear. Ya, mungkin Pak Oki kita besok duduk lagi, saya sudah minta dari situ, karena itu angka itu dia minta. Saya harus sampaikan apa adanya. Saya sampaikan ke Pak Sekda dan ke Pak Gub, ini konstruksi anggarannya. Ya, OPD A, B, C, D dan seterusnya jumlahnya segini, Pak. Ya, karena memang all out di 2024. Jadi tolong selesaikan ini sudah selesai. Saya kasih ke Pak Sekda dan Pak Sekda sudah respon ini supaya kita tahu di mana kita ambil peran masing-masing dan tidak ada lagi alasan untuk menangani ini. Gitu. Termasuk anggaran yang bersumber dari APBN, Pak Kadis Ketahanan Pangan, alhamdulillah ada 3,sekian miliar lebih gitu. Termasuk ingat ya, saya nggak tahu yang menyampaikan sedikit refleksi atau rilis yang disampaikan oleh Pak Ibu Kepala BPS berkaitan dengan perkembangan inflasi Maluku di bulan Januari 2024. Yang pertama, inflasi tahunan Maluku year on year Januari 2024 sebesar 4,12%, lebih tinggi dari angka inflasi bulan atau tahun sebelumnya di Desember 2023 yang juga secara year on year sebesar 2,81%. Terdiri dari inflasi kota Ambon sebesar 2,74%, menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2,77%. Demikian juga inflasi kota tua sebesar 2,88%, juga mengalami penurunan dari bulan sebelumnya, yaitu 3,32%. Serta inflasi Maluku Tengah yang angkanya year on year sebesar 6,46%. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, khusus Kabupaten Maluku Tengah sebagai daerah IHK baru di tahun 2024, tingginya angka inflasi sebesar 6,46% secara year on year disebabkan karena di awal tahun 2023 rata-rata perubahan harga lebih rendah IHK 99,71, sementara IHK bulanan Januari 2024 sudah capai 1,6,15. Artinya ya, terjadi kenaikan harga secara signifikan sepanjang tahun 2023 di Maluku Tengah yang belum menjadi daerah perhitungan IHK atau indeks harga konsumen penentuan inflasi ini. Ya, Bapak Ibu semua yang saya hormati, teman-teman media. Kemudian apabila pada komoditas yang bobotnya tinggi seperti beras mengalami peningkatan harga sepanjang tahun 2023, itu ada 9 kali harga beras yang mengalami kenaikan. Ya, khusus Maluku Tengah sepanjang tahun 2023
2023 ada 9 kali kenaikan harga beras yang bobotnya ya terhadap besaran inflasi itu 4,2% berdasarkan data BPS. Itu yang membobotin begitu tingginya yang belum dilaksanakan pada saat itu sebagai daerah Kabupaten IHK. Ya, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Kemudian hal ini juga karena pada tahun 2023 terjadi juga kenaikan harga BBM. Ya, terjadi juga kenaikan BBM, penyesuaian harga eceran tertinggi beras, dan kondisi yang di lapangan, di dalam hal ini di pasar di Maluku menggambarkan kondisi harga komoditas mengalami peningkatan secara tahunan atau year on year. Ya, tetapi secara month to month, sekali lagi secara month to month, periode Januari di 2024 inflasi di kota Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 dia mengalami deflasi 0,09%. Saya ulang ya, angka inflasi tahun 2024 di Maluku Tengah yang menjadi daerah IHK baru 2024 dengan langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Bupati dan seluruh, tercapailah stabilisasi penanganan dan pengendalian inflasi sehingga inflasi yang ada di Maluku Tengah pada bulan Januari deflasi 0,09%, lebih rendah dari kota Ambon dan kota Tua. Ya, supaya clear ini. Hal ini sesuai dengan petunjuk dan arahan Bapak Menteri Mendagri dan Pak Gubernur berdasarkan pada saat pertemuan dengan para bupati dan wali kota di kantor gubernur beberapa waktu yang lalu, yang mana penanganan dari Pak Menteri, Pak Gub, intinya penanganan inflasi itu diukur, dilihat kinerjanya adalah month to month, kendalikan month to month, bulan to bulan, Januari, Februari sampai dengan periode Desember, termasuk kondisi-kondisi peak season. Jangan melampaui dalam 1 tahun inflasi terkendali atau yang terjadi di kabupaten dan kota yang sudah ditunjukkan melebihi dari 3 kali. Ya, jadi kita mulai dari start di 2024. Semoga ini tidak terjadi di Maluku. Boleh terjadi, jangan di atas lebih dari 2 kali. Itu besar harapan kita untuk kepala BPS dengan sebuah kekuatan, tenaga, upaya dan semua cara yang kita lakukan di TPID Maluku, dan ini terpantau langsung oleh Pak Gubernur karena ini menjadi KPI utama, key indikator performance utama yang disoroti di Republik ini hari ini adalah seperti ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu semua yang sama saya hormati, ya. Kemudian poin berikutnya komponen inflasi, ya, sebesar bulan Januari 2024 ini masih berasal dari kelompok makanan dan tembakau. Sekali lagi, Bapak Ibu semua yang sama-sama saya hormati, kemudian selain itu langkah-langkah yang telah dan akan terus kita lakukan, yang pertama adalah gerakan pangan murah. Pak Kadis Ketahanan Pangan, mohon izin kalau boleh tambah lagi satu spot. Dan yang kedua, mobil mengenai TPID Pak Kadis Perhubungan bisa ada nggak minggu depan atau bulan ini? Kalau nggak ada, anggaran Bapak di TPID itu 690 juta yang Bapak nggak hadir kemarin. Kalau memang belum bisa beli, sewa aja Pak. Biar mobil bukan baru, mobil bekas aja nggak apa-apa. Itu poinnya 9 Pak. Di dalam menyampaikan ke pusat, itu udah kerja habis-habisan Pak. Masa kita nggak mau dapat juara di tingkat nasional? Begitu dapat, kita dikasih kompensasi. Saya nggak tahu kira-kira 20 atau 25 miliar Pak. Ya, untuk mentreatment kita punya TPID. Jadi tolong itu Pak, Bapak branding nanti minta petunjuk gambar dulu ke
sampaikan ke Pak Sekda. Bapak boleh lihat di PTSP, Pak. Itu anggarannya 1 miliar lebih, Pak. Ada mobil mobile mengenai PTSP, mengenai OSS. Kalau ini urgensinya 1000 kali lebih tinggi, Pak. 1000 kali lebih tinggi. Ya, nyampaikan itu, Pak. Dan kita harus miliki ini, Pak, supaya ada mobile kita punya trailer keluar. Ini kan shock terapi, Pak. Memberikan edukasi ke publik supaya barang ada semua, supaya mereka juga punya pemahaman yang sama. Karena inflasi ini kan Pak Mendagri, Pak Gub udah ulang-ulang ini ngomongnya ini, Pak. Ya, Pak Kadis ya, nanti minggu depan perkembangannya seperti apa, seperti Kepala BI 200 juta lebih, saya juga nggak tahu beliau dapat uang dari mana. Tapi beliau komitmen langsung jadi gitu. Kalau enggak, mungkin Bapak dekatin aja dengan BUMN yang lain, Pak. Bisa Pak private. Selama ini saya juga melakukan seperti itu, Pak. Ya, jumlahnya juga miliar tidak, tadi mulai itu. Ya, kemudian berikut kemarin juga telah disampaikan di bantuan sembako, ya, Badan Pangan, ya, 1.284 ton di 11 kabupaten. Ini akan diterusin kembali di bulan Februari dan diupload selalu di dalam TPID. Harga, stok, ya, sebenarnya begitu ada gejala cepat, ya. Kemudian khusus mengenai pertemuan kita, ya, minggu depan, tadi Pak Kasrul sudah sampaikan, kita pindah ke April mungkin di Maluku Tengah. Kalau kita sepakatin semua, nanti tanggal dan waktu saya lapor ke Pak Sekda, kita kesana juga barangkali Pak Kepala, karena di sana daerah baru, Pak. Gitu. Nanti Pak Teddy tadi menyampaikan ke situ, boleh nggak Pak di dalam forum ini saya memintakan untuk saya melakukan sosialisasi apa yang bisa saya kontribusikan untuk TPID Maluku eksternal, dan beliau adalah bagian daripada anggota TPID di Provinsi Maluku. Selain itu, Basalamah juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa kesimpulan yang menjadi hasil dari rapat tersebut, diantaranya TPID Maluku akan terus bahkan meningkatkan program gelar pangan murah bagi masyarakat. Itu pada hari ini saya coba menyimpulkan pertemuan rapat kita hari ini berdasarkan masukan, saran, dan berbagai pertimbangan-pertimbangan teknis yang harus kita lakukan. Untuk itu, saya akan merefleksikan sedikit dan nanti notulennya akan dibaca oleh yang menulis notulen ini di dalam pertemuan. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penanganan inflasi menjadi super prioritas yang langsung diperintahkan oleh Pak Gubernur melalui Pak Sekda untuk TPID Provinsi Maluku di tahun 2024 harus kinerjanya lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang dimaksudkan dengan bagusnya itu adalah satu, sistem penganggaran untuk melakukan intervensi yang ada di tiap OPD itu jelas dan sudah ada angkanya, dan siapa melakukan apa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Di bidang produksi adalah tanggung jawab di dinas on-farm-nya, di distribusi adalah dinas yang bersangkutan, dan di off-farm-nya adalah dinas yang menangani harga di tingkat pasar. Untuk itu, kesimpulan saya yang pertama, ya, angka inflasi Maluku tahun 2024 Januari secara year on year sebesar 4,12%, lebih tinggi dari angka inflasi Desember 2023 year on year mencapai 2,81%. Angka ini terdiri dari satu, Kota Ambon inflasinya sebesar 2,74%, menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya 2,77%. Demikian pula inflasi di Kota Tua sebesar 2,88%, juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 3,32%, serta inflasi
di Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan daerah IHK baru di tahun 2024 angkanya mencapai 6,46%. Ketiga angka inflasi ini menjadi gabungan angka inflasi Maluku yang tadi saya sampaikan sebesar 4,12%. Supaya tidak menuai interpretasi, khususnya besaran angka inflasi di Maluku Tengah tersebut bersumber dari angka month to month dan angka year on year. Khusus untuk angka month year on year, perbandingan angka inflasi di Januari 2024 dibanding dengan Januari di 2023 yang kala itu Maluku Tengah belum masuk di strata daerah IHK atau daerah perhitungan inflasi, sehingga konsentrasi dari pemerintah daerah ya di dalam penanganan inflasi ini belum totalitas ya. Kemudian yang kedua, khusus untuk Kabupaten Maluku Tengah IHK ini tingginya di tahun 2023 adalah bersumber dari ya year on year itu 6,46% adalah perubahan harga yang lebih rendah ya, atau indeks harga 99,71%. Sementara IHK pada bulan Januari 2024 indeks harga konsumen mencapai 15%. Artinya terjadi kenaikan harga yang signifikan pada periode tersebut. Apabila komoditas yang bobotnya tinggi seperti beras yang mengalami peningkatan harga di tahun 2023 sebanyak 9 kali. Ya, Bapak Ibu semua yang sama-sama saya hormati. Kemudian hal ini juga yang menyebabkan terjadinya tingginya angka inflasi pada periode sebelum dilakukan perhitungan inflasi di bulan tahun 2023. Selain itu juga terjadi kenaikan penyesuaian harga BBM ya, dan harga beras sesuai dengan keputusan Badan Pangan Nasional, yang mana kontribusi bobot beras terhadap inflasi itu kurang lebih 4,2% dari 384 komoditas yang dihitung oleh BPS. Ya, kemudian ini menggambarkan kondisi komoditas mengalami peningkatan secara tahunan year on year. Ya, sekali lagi year on year 6,64%. Khusus yang diinstruksikan disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Gubernur, penanganan inflasi lebih khususnya spesifik konsentrasikan ini pada angka inflasi yang tergambar secara month to month, bulan per bulan. Untuk itu angka inflasi di Maluku Tengah secara month to month ya, pada tahun 2024 bulan Januari Maluku Tengah mengalami deflasi ya sebesar 0,09%. Hal ini sesuai dengan petunjuk Pak Mendagri dan Pak Gubernur ya, agar melihat kinerja penanganan inflasi itu juga diukur secara month to month, bulan ke bulan di tahun yang bersangkutan untuk melakukan berbagai upaya langkah. Maka hari ini pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan berbagai upaya inovasi dan gerakan-gerakan yang bisa menurunkan angka inflasi. Ya, hari ini ada penanaman cabai, kemudian gelar pangan, subsidi dan berbagai upaya langkah, dan alhamdulillah dia bisa mengalami deflasi. Bapak Ibu semua yang sama saya hormati. Ya, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu semua yang saya hormati, komponen inflasi sebesar di bulan Januari 2024 ini masih berasal atau dikontribusi oleh kelompok makanan dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,28%. Jadi penyumbang
inflasi di Maluku adalah salah satunya rokok. Ya, maka kita harus ada gerakan secara masif juga untuk mengurangi konsumsi rokok, walaupun kita ini perokok. Ya, nah, ini untuk meminimalisasi dampak lagi yang terjadi akan ke depan. Ini di luar ekspektasi kita, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian komponen transportasi, ya, 0,44%. Ini yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur. Komponen transportasi menjadi high cost untuk Maluku, karena Maluku adalah daerah yang berbasis kepada lebih besar lautnya daripada daratnya. Jadi biaya konektivitas, ya, khusus untuk kondisi ini akan dilakukan intervensi oleh Dinas Perhubungan dengan polarisasi terbaru yang tadi disampaikan dengan menggunakan subsidi, ya, seperti kejadiannya cabai yang kita hari ini dari Maluku Tengah masuk ke Ambon, ya, difasilitasi, kita supply-nya atau kita fasilitasi mengenai transportasinya sehingga harga ini bisa kita jual di tingkat pasar untuk menyelamatkan kelebihan pasokan dari daerah produksi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, secara bulanan month-to-month, inflasi Maluku, ya, tahun 2024 Januari adalah sebesar 0,19%. Sekali lagi, angka inflasi Maluku, ya, secara month-to-month itu sebesar 0,19%, lebih rendah, ya, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,41%. Artinya upaya-upaya langkah konkret kerja-kerjanya TPID Provinsi Maluku sebagaimana arahan Bapak Gubernur, kita telah melakukan berbagai langkah inovasi, kerja-kerja konkret yang menurut kita semua di TPID ini tiada hari tanpa inflasi. Satu minggu bisa satu minggu kita bertemuan ini inflasi total, ya. Jadi inilah kerja-kerja konkret dan kita sudah upayakan pada titik yang maksimal. Untuk itu ke depan jangan pernah berubah, retreat tetap kita tingkatkan untuk mengantisipasi jangan sampai hal-hal ini bisa terjadi secara berulang-ulang kali lagi. Ya, Bapak Ibu semua yang sama-sama saya hormati. Kemudian selanjutnya dapat saya sampaikan juga, terdiri dari kota Ambon yang mengalami inflasi sebesar 0,42%. Dan Tual mengalami inflasi sebesar inflasi 0,25% secara month-to-month, dan Maluku Tengah yang tadi disampaikan 0,09%. Penyumbang di month-to-month inflasi ini terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jadi tembakau tetap masuk di dalam komponen ini. Turunnya angka inflasi Maluku pada Januari 2024 merupakan yang terendah selama dekade beberapa waktu terakhir ini, ya. Ini komitmen konsistensi berdasarkan arahan Pak Mendagri dan petunjuk tindak lanjut oleh Pak Gubernur untuk kita lebih masif untuk melakukan gerakan-gerakan nyata, berbagai intervensi untuk melakukan hal-hal yang dapat mengendalikan inflasi di kabupaten kota, ya, dengan berbagai kolaborasi. Kemudian arahan Pak Gubernur juga agar TPID ini lebih intens bekerja dan berkoordinasi dengan 3 daerah perhitungan IHK, Ambon, Tual, dan Maluku Tengah. Dan tadi penyampaian arahan Pak Sekda untuk segera kita agendakan di minggu depan rapat sinkronisasi program kerja TPID dan agenda-agenda kerja konkret antara TPID Provinsi Maluku dengan TPID 2 kota dan 1 kabupaten. Apakah ini kita laksanakan di Ambon atau di Maluku Tengah? Nanti kita akan sampaikan kemudian. Tapi beberapa teman tadi menyarankan agar pertemuan ini dilakukan di Maluku Tengah aja, supaya kita bisa mengedukasi, karena dia merupakan salah satu daerah IHK terbaru di tahun 2024. Ya. Kemudian Bapak Ibu semua yang sama-sama saya hormati, saat ini TPID Maluku sudah melakukan berbagai inovasi. Kita punya grup WhatsApp yang terdiri dari pejabat yang berkompeten, seluruh pejabat eselon 2,
Dari eksternal, ya hadir juga BPS, Pertamina, Direktur Jenderal Anggaran, dan semua terjadi komunikasi efektif di jam, menit per menit, on time. Seluruh kegiatan-kegiatan kita share di situ. Ada permasalahan juga kita selesaikan untuk mempermudah komunikasi kita yang lebih intens gitu. Demikian juga Bapak Ibu semua teman-teman media, kita lagi mengupayakan supaya bentuk pemberitaan kepada publik kita membuat dalam kondisi saat ini. Kita juga telah menyiapkan Instagram, ya, IG. Instagram itu namanya TPID Maluku Innovation, ya, TPID Maluku Inovasi, yang Bapak bisa lihat. Kami mohon untuk bisa di follow dan bisa memberikan komen di Instagram itu, dan kita akan masuk juga nanti di sosial media lainnya, supaya ada check and balance kepada masyarakat dan ada masukan-masukan yang bisa kita ambil sebagai bagian daripada penyempurnaan dalam kinerja kita. Maka dalam poin ini, paling lama minggu depan, seluruh agenda-agenda kerja 2023 agar diserahkan penuh ke Biro Ekonomi Sekretariat untuk selanjutnya dilaporkan ke Kemendagri. Agenda-agenda yang dimaksud itu konkret selama 2023, ya, lengkapi juga dengan foto-foto dan seterusnya, dan ini menjadi bagian dari penyampaian laporan pusat. Ya, insya Allah semoga CPD Maluku yang sudah kita kerja dan seluruh proses mekanisme yang kita lakukan, kita bisa dapat penghargaan, insya Allah, ya, dari tingkat nasional untuk Maluku, sebagaimana juga provinsi-provinsi yang lalu. Kemudian poin berikutnya, agenda-agenda kerja kita di 2024 yang sudah dimulai tanggal Januari ini, terusin khususnya berkaitan dengan gelar pangan murah, pasar murah, dan berbagai upaya langkah yang lebih tepat sasaran. Sebagaimana saran dari BPS, intervensi itu adalah langsung, ya, dengan tidak mengganggu pedagang di dalamnya. Ya, Anda boleh melakukan subsidi, tapi subsidi langsung ke tingkat petani, yang pedagang, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Ya, jadi gerakan-gerakan ini dilakukan secara masif, baik yang langsung maupun yang mobile. Untuk itu di 2024 dalam waktu dekat, TPID Provinsi Maluku akan memiliki mobil TPID Maluku Inovasi yang mobile, bisa stasioner dan bisa mobile. Sasaran dari mobile mobil ini adalah pangan-pangan utama yang bisa masuk ke kantong-kantong kemiskinan. Jadi one top service pelayanan publik untuk langsung, khususnya komunitas-komunitas yang menjadi kebutuhan paling strategis, utamanya beras, ya, bisa masuk. Dan gerakan-gerakan ini, dan kita akan sampaikan ke publik, ini sedang dirancang dan desain oleh Dinas Perhubungan sebagai bentuk pelayanan kita ke masyarakat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, demikian juga beberapa kabupaten yang ada dan kota tetap menjadi satu. Seluruh agenda-agenda ini supaya tidak tumpang tindih. Gelar pangan yang kita lakukan hari apa, daerah juga hari apa, dan jadi kota juga tiap hari. Maluku juga pantauan, dan pemantauan harga dilakukan satu data, ya, satu data dan stok. Ya, ini menjadi hal sangat penting untuk kita lakukan secara bersama-sama. Dan terus berkelanjutan pada tanggal 25 Januari beberapa waktu lalu kemarin, Pak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Pak Sekda, ya, yang bersama-sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, ya, yang memiliki program ini, telah menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga miskin sebanyak 1.284,43 ton bulan Januari, ya, per bulan. Ini angka belum termasuk yang didistribusikan oleh blok. Angkanya nanti akan kita sampaikan kemudian. Total itu menyisir 11 kabupaten kota sesuai dengan tingkat urgensi dan kebutuhannya pada daerah masing-masing berdasarkan angka kemiskinan yang ada di daerah. Ya,
itu diserahkan kemarin Bapak dan Ibu sekalian, khusus untuk penyelarasan program kerja-kerja kita ini dengan TPID kota, 2 kota dan 1 kabupaten. Kita sudah masuk di dalam komunikasi di grup WhatsApp. Di dalamnya ada Pak Wali Kota Ambon, ada Pak Wali Kota Tua, ada Pak Bupati Maluku Tengah, ada Pak Sekda Provinsi dan seluruh petinggi TPID untuk terus melakukan komunikasi yang solid, efektif. Seluruh problem dan permasalahan saya yakin kita bisa menyelesaikan dengan baik. Dan yang terakhir, agenda kita adalah menyusun neraca pangan daerah Provinsi Maluku sebagai benchmarking pedoman di dalam rangka menentukan atau mengukur early warning system. Bagaimana mendeteksi dini dengan membuat proyeksi prognosa kebutuhan kita berdasarkan produksi, konsumsi, yang masuk, yang keluar, stok, kebutuhan, ketahanan stok berapa, ada di mana, dan peta distribusinya seperti apa. Kalau memang itu kelebihan stok, maka kerjasama antar daerah akan menjadi prioritas. Sebaliknya kalau dia defisit, maka kerjasama antar daerah untuk mengisi kembali, sebagaimana salah satu cabai yang masih menjadi defisit. Untuk komunitas yang rutin terjadi inflasi ini, saya berharap TPID kita semua konsentrasi penuh, sebagaimana arahan Kepala BPS, pada komunitas-komunitas yang memang rentan terhadap fluktuasi harga, sehingga metodologi intervensi tepat sasaran. Jadi sasaran OP, sasaran pelaksanaan subsidi, tepat sasaran pada komoditas yang memang kita sudah lihat tren perkembangannya, dia berulang-ulang kali seperti itu. Dan terakhir, sebelum nanti KPI baca hasilnya lagi ini, dari Satgas Pangan akan melakukan pengawasan secara intens di lapangan, khususnya kepada bahan-bahan pokok, ya, yang sesuai dengan aturan dan mekanisme. Instrumen itu bisa pakai undang-undang PK, ya, bisa pakai undang-undang pangan, bahwa pangan yang masuk dan disimpan di dalam gudang berapa banyak sebagai landasan ukuran untuk kita menghitung stok. Karena Bulog bukan satu-satunya penyimpan stok. Agar begitu kenaikan harga yang tajam, barang itu kita tahu ada di mana. Metodologi intervensi siapa yang bertanggung jawab? Untuk Ambon, bagaimana metodologinya? Ya, kemudian Maluku Tengah yang tadi khusus mengenai ikan, ya, yang khusus mengenai cabai. Metodenya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing daerah. Dan yang terakhir sekali, khusus penganggaran ini kita mulai nanti on the track, ya, lebih cepat, lebih bagus, supaya cepat kita melakukan khususnya Pak, momen-momen peak season yang nanti kita akan masuk kepada puasa dan Idul Fitri, insya Allah panjang umur kita semua di bulan Maret, ya. Ini peak season momennya yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Direktorat Jenderal Anggaran dan Ibu Kepala BPS. Ada metodologi yang harus kita hitung rubah kembali. Artinya ada demand yang lebih tinggi 15% dari average rata-rata normal life gitu. Ini strategi harus kita bangun dengan baik untuk penguatan yang lebih konkret. Jumat besok kita kembali rapat untuk merefleksi kembali perjalanan kita seminggu seperti apa. Saya nggak tahu time schedule-nya di mana. Kalau saya boleh berkenalan di tempatnya Bang Teddy, boleh? Oh, schedule-nya di Dinas Ketapang, ya. Jadi kita udah punya time schedule dalam waktu sekian bulan. Jadi pertemuan ini kita roundtable. Hari ini di PI, besok di Ketapang, nanti besoknya tempatnya di mana-mana, ya, untuk membrainstorming ini supaya intervensi kita akan lebih cepat dan tepat.